Kami bersyukur kepada Allah yang memimpin kami sampai di saat ini. Kami berdiri menyambut Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, kelemahan kami memahami segala karya Allah yang begitu agung. Biarlah Roh-Mu yang membuat kami mengerti. Oleh anugerah Allah, kami boleh mengenal Engkau, mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, boleh menyampaikan isi hati-Mu. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup, yang terus hidup di dalam kita. Dan kita melihat waktu-waktu yang ada. Hari ini minggu terakhir di bulan Agustus. Dan selama Agustus ini kita bisa mengikuti bagian-bagian firman Tuhan tentang kemerdekaan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengikuti bagian-bagian khotbah kita dari minggu yang pertama sampai di hari ini, kita akan menemukan garis merahnya, apa yang menjadi tema besar kita di selama bulan Agustus. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di minggu ini, di hari ini dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30. Kita akan membaca bergantian Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30. Karena kalau nggak kita baca di sini mungkin nggak pernah dibaca di rumah masing-masing. Kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2, demikian sampai ayat yang 30 kita bergantian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan kesakitan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menerangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 30, semua penjelasan sudah sangat detail. Jadi khotbah sudah bisa ditutup. Tidak ya Bapak Ibu, kita masih akan mendengarkan apa pesan Tuhan bagi kita hari ini. Tema kita adalah persembahan yang hidup. Bicara tentang persembahan, mungkin dalam pikiran kita langsung materi. Bicara tentang persembahan, mungkin di dalam pikiran kita langsung pemberian. Tetapi apa yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat di Roma dan menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini tentang persembahan yang hidup, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Sasaran persembahan yang hidup adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Jadi kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat 30, bagaimana Allah menyatakan dirinya dan bekerja di dalam anak-anak Allah oleh roh. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, kita akan melihat sebuah video yang juga bisa merangkum pembahasan firman Tuhan dari minggu yang pertama, kedua, ketiga sampai di hari ini. Kita akan melihat sebuah video. Boleh dimatikan lampu. Mari kita nikmati videonya, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Musiknya belum kedengaran ya. Boleh dimainkan aja, nanti suaranya yang kedua kali kita buat supaya kata demi katanya nampak. Yang kecil itu gambaran orang berdosa dengan Tuhan Yesus. Oke, diulang ya.
lumpur-lumpur itu gambaran dosa. Oke. Bisa dipahami videonya Bapak Ibu? Kita ulangi sekali lagi. Terbacakah tulisan-tulisannya? Terbaca ya. Oke. Terima kasih untuk videonya. Nampaknya semua yang menyaksikan sudah jelas ya. Baik, di dalam video yang sudah diputar, kita bisa melihat bagaimana seorang makhluk yang hidup diperhadapkan bersama dengan Yesus, dan begitulah gambaran kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat video itu, itulah yang terjadi sehingga Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma, kalau memang kita hidup bukan karena hukum Taurat, tapi kasih karunia, apakah kita akan hidup di dalam dosa? Kalau video yang kita lihat tadi, ketika dia sudah diampuni oleh Tuhan, lalu dia berkata, aku akan hidup bersamamu Tuhan. Lalu Tuhan perhadapkan dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita hidup di dalam dunia, kita bukan langsung hidup ke surga. Kita hidup di dunia, lalu Tuhan izinkan semua terjadi. Lalu dikatakan, ya udah sekalilah. Nah, setelah sekali jatuh lagi di dalam dosa, maka dijumpai Tuhan lagi. Setelah diampuni Tuhan, apa kata manusianya? Nanti melakukannya, nanti tinggal minta ampun lagi. Toh diampuni Tuhan, karena Tuhan itu melimpah dengan kasih. Lalu masuk lagi ke dalam lumpur dosa. Masuk di dalam lumpur dosa, saya mau pakai kata mengeroyok atau memperkosa. Dosa memperkosa kehidupannya sehingga dia hidup di dalam penderitaan. Tapi Tuhan tetap datang. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan tidak pernah tergantung bagaimana kita. Kesetiaan Tuhan tetap ada bagaimanapun kita. Pertanyaannya, kita menghidupi kesetiaan Tuhan dengan bagaimana? Maka tema kita hari ini persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup Bapak Ibu? Kalau kita kembali kepada kisah Kain dan Habel, kisah Kain dan Habel dinyatakan sebuah persembahan yang menjadi pembahasan yang terus hangat. Apa
apakah memang persembahan Kain tidak diterima Tuhan karena dia jenis-jenisnya persembahan Kain? Karena itu bukan persembahan korban darah, sementara Habel korban darah, maka diterima Tuhan. Apakah itu isunya? Bukan. Tetapi pada akhirnya Kain menunjukkan kehidupan di dalam dosanya yang membuat dia ditolak oleh Tuhan. Ketika Kain melihat persembahan Habel diterima Tuhan, hati Kain marah. Lalu Tuhan ingatkan, Kain, hati-hati, dosa mengintip di depan pintu. Kain tidak peduli. Apa kata Tuhan? Dosa yang mengintip di depan pintu, dia buka hatinya dengan lebar. Dia buka pintu hatinya dengan leluasa, dosa masuk. Akhirnya apa? Kain dikeroyok oleh dosa. Kain dibawa dosa untuk bahkan bukan hanya benci kepada saudaranya, tapi membunuh Habel. Bapak Ibu, di dalam konteks Yahudi waktu itu ketika saya belajar, ternyata pada konteks masa itu seharusnya adik itu tanggung jawab kakaknya. Adik itu tanggung jawab kakaknya. Kenapa? Maka ketika Tuhan berkata, Kain, di mana adikmu? Di mana Habel? Apa kata Kain? Apakah aku penjaga adikku? Karena pada waktu itu konteks Yahudi memang seorang kakak itu penjaga adik. Maka di dalam perjanjian baru juga ketika saya baca, ternyata ketika anak yang hilang pergi merantau dan hidup suka-suka, bapak itu tidak mencari, bahkan dia menanti. Seharusnya si sulung yang harus mencari adiknya. Tapi apa yang menjadi makna di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang? Bukan hanya si sulung mencari adiknya, tapi bahkan ketika si bungsu pulang, si sulung marah. Si sulung marah. Itu menunjukkan seorang kakak yang harusnya bertanggung jawab dengan adik, dia tidak bertanggung jawab. Walau pada akhirnya kita bisa memahami, si sulung itu gambaran orang-orang Israel yang orang-orang berdosa berbalik, mereka malah marah kepada Tuhan karena Tuhan memberikan apa yang harus dipunyai oleh anak Allah kepada orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bicara tentang persembahan yang hidup. Hari ini Roma pasal 8. Kenapa kita mau bahas persembahan yang hidup dari Roma pasal 8? Karena kita sudah merunut bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tuhan mau bawa mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka keluar dari perbudakan, mereka punya nyanyian kemerdekaan. Lalu di minggu yang ketiga kita bahas bahwa firman Tuhan menyatakan manusia ada di dalam dua perhambaan, dan hari ini dua jalan kehidupan. Dan dua jalan kehidupan ini yang akan mengarahkan kita membawa persembahan yang hidup. Bapak Ibu, Roma pasal 8 ini memiliki dua tema dominan, dipimpin oleh Roh dan jaminan yang dimiliki oleh orang Kristen. Kristen dalam arti kata orang yang sudah dilahirkan kembali. Tapi meskipun ada dua tema besar itu, tetap arahnya sama. Bagaimana kita akan hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, di dalam kitab Roma pasal 3 pasal pertama, di situ dijelaskan manusia sudah berdosa. Tidak ada bedanya Yahudi dan non-Yahudi. Apa bedanya Yahudi dan non-Yahudi? Tidak ada. Itu kata Paulus di Roma pasal 3. Tidak ada bedanya, kenapa? Karena semuanya sama-sama berada di bawah hukum dosa. Semuanya berada di bawah kuasa dosa. Jadi baik orang Yahudi, baik non-Yahudi, baik Kristen maupun non-Kristen, semua sama. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermegah. Apa alasan kita bermegah? Tidak ada. Orang Yahudi menganggap mereka istimewa karena mereka dipilih oleh Tuhan dan mereka memiliki hukum Tuhan. Tapi kemudian Paulus bilang, kamu punya hukum, kamu yang tidak punya hukum, sama-sama di bawah kuasa dosa. Itu 3 pasal pertama. Sampai kemudian di pasal 5 bagaimana Paulus menjelaskan Kristus yang mati bahkan di dalam kita berdosa. Jadi bukan tunggu kita baik dulu maka Kristus mati, tapi justru di dalam keberdosaan kita Kristus mati. Sampai di pasal yang ke-7 ada pergulatan yang sangat tegang. Pasal 7 adalah pasal yang sering kita dengar bagaimana Paulus menyatakan, aku ingin yang baik tapi nggak bisa. Aku ingin yang benar, tidak bisa. Justru yang tidak aku ingin itu yang kukerjakan. Lalu akhirnya Paulus berkata, aku manusia celaka.
Maka di pasal 8 dimulai Tuhan dengan berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Paulus menjelaskan bagian firman Tuhan yang kita baca. Ada dua hal yang perlu kita pahami, yakni yang pertama, sebuah hak istimewa yang tidak terkatakan. Sebuah hak istimewa yang tidak terkatakan. Ini yang disampaikan, dua hal yang akan kita pahami, sebuah hak istimewa, dan yang kedua, penghiburan yang tak terkatakan. Hak istimewa itu adalah ketika seorang manusia berdosa diangkat menjadi anak dan diberikan Roh Kudus. Di ayat 1 dikatakan tidak ada penghukuman. Jadi bukan dikatakan tidak ada tuduhan terhadap mereka, karena pada nyatanya memang ada. Tidak juga dikatakan tidak ada salib, tidak ada penderitaan, tidak ada ketidaksenangan di dalam dia, karena memang ada. Tapi Yesus katakan tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan pedihnya berkata, aku ingin melakukan yang benar, kok gak bisa? Paulus jawab dalam pasal 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Berarti penghukuman terjadi di mana? Di luar Kristus. Maka di dalam pasal ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan dengan detail. Di dalam Kristus Allah tidak menghukum mereka, tetapi juga berkenan kepada mereka. Apa yang tidak bisa dilakukan hukum, Kristus melakukannya. Hak istimewa itu ketika kita yang bahkan tidak terhitung menjadi bagian di dalam Dia. Jadi yang pertama ini hak istimewa, dan kita bisa memiliki status sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, status anak-anak Allah diberi Tuhan jaminan memiliki Roh Allah. Jadi Roh Allah ada di dalam mereka yang sudah di dalam Kristus. Coba cek diri kita. Kita punya Roh Allah atau tidak? Semua kita punya roh. Tapi apakah kita punya Roh Allah? Roh Allah inilah yang membawa kita bisa hidup melawan daging. Sehingga kita bisa memahami apa bedanya hidup oleh roh dengan hidup oleh daging. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebuah karakter yang tidak diragukan. Sebuah karakter yang tidak diragukan. Karakter yang tidak diragukan dari semua orang yang berada di dalam Yesus Kristus, sehingga terbebas dari penghukuman, adalah mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Semua orang kudus memiliki roh dan daging, tetapi berbeda dengan di dalam roh dan di dalam daging. Karena kedua hal ini adalah hal yang bertentangan. Orang yang hidup di dalam roh akan hidup oleh roh, tapi orang yang hidup di dalam daging akan hidup oleh daging. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita hidup di dalam keinginan daging atau keinginan roh? Mari kita lihat di pasal 8 ayat 5. Silakan kaum Adam baca ayat 5, kaum Hawa baca ayat 6, saya ayat ke-7. Silakan kaum Adam. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging?
Jawabannya dengan memeriksa apa yang kita pikirkan. Hal-hal yang bersifat daging kah atau hal-hal yang bersifat roh? Hal-hal yang bersifat daging adalah kesenangan jasmani, keuntungan, kehormatan dunia. Tetapi keinginan roh adalah yang bersifat roh yang menuntun kita mengikuti roh Allah. Maka persembahan yang hidup itu apa? Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, supaya mereka mengikuti satu kehidupan yang beribadah kepada Allah, yang mengikuti Tuhan. Demikian kehidupan orang berdosa yang dilepaskan Tuhan dari kehidupan perbudakan dosa, supaya manusia hidup oleh roh yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya memiliki roh Allah yang kemudian roh Allah ini memimpin mereka. Pertanyaannya, kalau orang percaya punya roh Allah, kenapa masih bisa jatuh di dalam dosa seperti video yang kita tonton? Kenapa persembahan yang hidup itu seringkali padam, seringkali tidak hidup? Karena manusia dicipta Tuhan, bukan robot. Kalau robot, Tuhan bilang A, semua mengikut A. Tapi Tuhan memberikan manusia kebebasan, yang dimana kebebasan yang sudah dimerdekakan. Seharusnya orang yang sudah dimerdekakan, ketika mau sudah bebas dari perbudakan, maka dia mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, saya menemukan sebuah contoh yang berkata begini. Seorang perempuan, misalnya seorang gadis yang memiliki pacar yang sangat toksik, yang sangat menyiksa, lalu kemudian dia mengakhiri hubungannya dengan pacarnya yang sangat menyiksa hidupnya ini, lalu dia menemukan satu pria yang sangat mencintai, bahkan berani mengorbankan nyawanya kepadanya. Bapak Ibu, pertanyaan, apakah seorang gadis ini ketika sudah mengakhiri hubungannya dari yang pertama, lalu memulai hubungan dengan yang kedua ini yang sangat mencintai, bahkan berani menyerahkan nyawanya kepadanya. Pertanyaannya, apakah si gadis ini masih mau dengan yang pertama? Apakah si gadis ini masih mau menyerahkan dirinya kepada yang pertama? Mari kita memikirkan, kitalah dia. Kita punya kehidupan di awal yang sangat menyiksa. Hari-hari kita berada di dalam tekanan yang kuat, tekanan yang berat, menyiksa pokoknya. Toksik semuanya, racun. Kemudian dia mengakhiri, lalu masuk ke dalam satu hubungan di mana seorang pria menyatakan dirinya, aku mengasihi, bahkan mau menyerahkan hidupnya demi dia. Lalu dia memiliki kehidupan yang bahagia. Apakah dia akan kembali kepada yang pertama? Pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Jawabannya tidak. Karena yang pertama sangat menyiksa. Begitulah kehidupan kita di dalam roh. Yang pertama kita disiksa, kita ditekan, kita dianiaya oleh dosa, sehingga ini tekanan yang membuat kita hidup tidak bahagia. Tetapi kemudian Kristus menyatakan diri, menyelesaikan perkara dosa, lalu menyatakan, aku mengasihimu sepenuhnya, bahkan menyerahkan hidupnya kepadanya, dan kemudian dia menerima, lalu hidup di dalam Allah. Apakah dia akan kembali kepada kehidupan yang lama? Orang yang memahami penderitaan di dalam dosa, lalu orang yang memahami kebahagiaan di dalam roh dan kebenaran, adalah orang yang tidak akan mau kembali. Bapak Ibu, persembahan yang hidup itu apa? Ketika Allah memerdekakan kita dari dosa, kita hidup di dalam roh. Itulah persembahan yang hidup. Jadi bukan diukur dari apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang mempersembahkan persembahan yang hidup. Jadi yang kedua, sebuah karakter yang tidak diragukan. Karakter yang dimana orang percaya hidup oleh roh. Oke, ini. Kasih karunia Allah, kesejahteraan jiwa, perhatian akan kekekalan adalah hal-hal yang bersifat roh, yang dipikirkan oleh mereka yang hidup dan yang mengikuti roh. Suatu hal yang penting, apa yang menjadi selera kita,
kebenaran apa, kabar apa, penghiburan apa yang paling kita nikmati dan yang paling menyenangkan bagi kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Bapak Ibu, apa yang menjadi selera kita, itu yang akan memunculkan jawaban di dalam diri kita. Kita hidup oleh apa? Mari kita pikirkan. Selama ini kita hidup oleh apa? Daging atau roh? Jemaat GKMI Tanjung Sari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun ada perubahan yang terjadi, itu semua karena kasih karunia Allah. Ketika kita mengalami sebuah perubahan, itu oleh pekerjaan Allah. Namun karena kita memiliki roh dan daging, kita memiliki kehidupan yang kita bisa pilih, kita hidup untuk siapa. Maka Paulus menyatakan di dalam Galatia pasal 5, kita bisa hidup oleh roh, tapi kita juga bisa hidup oleh daging. Ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kita hidup oleh roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh daging, maka kita hidup oleh daging. Mari kita bandingkan dengan Galatia 5. Silakan yang paling ngantuk baca pasal 5. Karena tidak akan ada yang menyadarinya. Silakan pasal 5 ayat 16 dan 17. Kaum Adam ayat 16-17, kaum Hawa ayat 18. Silakan kaum Adam yang paling kuat suaranya menunjukkan dia yang paling ngantuk. 1, 2, 3 ya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Ketahuan siapa yang ngantuk, salah baca. Galatia 5 ayat 16 dan 17 kaum Adam, ayat 18 kaum Hawa. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di sini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dilema kehidupan orang percaya adalah ketika sudah memiliki roh, tapi hidup di dalam daging. Kenapa? Karena persoalannya, dia tidak memberi diri dipimpin oleh roh. Karena ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu suci, hukum Taurat itu baik, tapi ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, itu adalah hukuman. Karena tanpa roh Allah yang memerdekakan, hukum Allah yang adalah baik itu menjadi siksaan. Karena kita akan diseret, karena kita akan dipaksa melakukannya tanpa suatu dorongan dari dalam diri. Maka ketika roh Allah ada di dalam diri kita, roh Allah itulah yang membuat kita merdeka, hidup di dalam hukum Taurat, tapi karena kasih Allah yang membawa kita berjalan. Jadi orang yang hidup di dalam roh Allah, dia bukan berjalan dengan paksaan, tapi dia hidup dengan damai sejahtera. Maka dikatakan orang yang memiliki roh Allah itu adalah sebuah karakter. Orang yang hidup di dalam roh itu adalah karakter. Maka di dalam kehidupan kita, kenapa orang percaya nggak langsung mati? Kan gampang saja kan, tujuan percaya kita ke sorga. Lalu ketika kita percaya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu, mati ke sorga kan? Mau setelah percaya langsung mati? Kan enggak ya.
Kita yang sudah mengaku percaya nggak langsung mati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan satu karakter yang akan dihidupi berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita bicara tentang persembahan yang hidup, ini bicara selama kita hidup di dalam dunia ini, hidup untuk Allah. Itu persembahan yang hidup. Maka setiap orang yang percaya tidak langsung mati masuk surga, tapi mereka hidup. Bahkan, apa teriakan orang percaya? Selama aku dulu di dalam dosa, tidak semenderita ini, banyak kali penderitaan. Tapi percaya Tuhan, kenapa banyak penderitaan? Karena Tuhan mau orang percaya menghidupi karakter yang dipimpin oleh Roh. Itulah persembahan yang hidup. Adakah kehidupan orang percaya bahagia selamanya? Mungkin ada. Tapi bahagianya karena hidup oleh Roh. Persembahan yang hidup Bapak Ibu adalah hidup oleh Roh. Persembahan yang mati adalah hidup oleh daging. Kita mau bawa persembahan apa kepada Tuhan? Persembahan yang hidup atau persembahan yang mati? Bagaimana supaya kita memiliki persembahan yang hidup? Kalau kita kembali ke dalam Roma tadi, tidak ada yang berkenan kepada Allah tanpa Roh Allah. Berarti semua orang harus memiliki Roh Allah. Roh Allah ada dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Allah, dan Roh Allah inilah yang membawa kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam persembahan yang hidup. Maka bagaimana supaya jemaat GKMI Tanjung Sari membawa persembahan yang hidup? Memiliki Roh Allah. Masih ada di antara kita yang belum punya Roh Allah? Pertanyaan yang sangat sulit. Karena bicara tentang kesadaran. Bicara tentang kesadaran, bicara tentang ego. Bicara tentang ego. Bicara tentang harga diri. Bicara tentang harga diri. Bicara tentang kemuliaan. Bicara tentang kemuliaan. Bicara tentang penghargaan. Bapak Ibu, puji Allah. Syukur kepada Allah. Orang yang berani menghancurkan itu hanya oleh karena kasih Allah. Orang berdosa berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Itu adalah anugerah Allah. Orang berdosa berani mengakui dosanya di hadapan jemaat. Itu adalah anugerah Allah. Orang berdosa dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, berani menaklukkan egonya di dalam kaki, di bawah kaki Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Maka setiap orang yang belum berani mengakui dirinya keberdosaannya di hadapan Tuhan, bertobatlah, terimalah anugerah Tuhan. Karena hanya anugerah itu yang membawa kita memperoleh kehidupan. Bapak Ibu, kembali ke dalam kitab Roma pasal 8. Kalau kita bicara tentang hidup oleh Roh, kita lihat ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita perhatikan. Mereka yang masih hidup di dalam dosa tidak dapat atau sanggup melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah karena mereka kekurangan kasih karunia dan tidak memiliki kepentingan di dalam Kristus. Allah bekerja dalam segala sesuatu, bahkan ketika manusia kekurangan kasih karunia dan ketika manusia tidak memiliki kepentingan di dalam Kristus. Allah bekerja dalam segala sesuatu.
Karena Allah bekerja di dalam segala sesuatulah, maka kita yang hidup di dalam kekurangan kasih, kekurangan kepentingan di dalam Kristus, Allah menarik kita yang kemudian berkepentingan di dalam Kristus. Maka mari kita pikirkan, orang yang hidup di dalam roh, mereka yang merasa memiliki kepentingan di dalam Kristus. Tapi orang yang hidup di dalam daging, yang merasa nggak ada kepentingan di dalam Kristus. Pikirkan ini, sebagai jemaat yang ada di dalam gereja Tuhan, apa persembahan kita kepada Allah? Hari ini bicara persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup oleh roh. Selama ini, apa persembahan kita kepada Allah? Persembahan yang mati, biasanya yang mati itu menuntut. Karena gak bisa bergerak. Jadi kalau banyak-banyak kita menuntut, berarti persembahan yang banyak-banyak kita menuntut persembahan yang berarti setelah hari ini gak akan ada lagi jemaat yang karena mau mempersembahkan persembahan yang Bapak Ibu, persembahan yang hidup itu dimulai dari kita. Ketika Kain menuntut Habel, menuntut Tuhan, dosa memperkosa dia. Ketika Kain menuntut Tuhan, menuntut Habel, dosa mengeroyok Kain. Apa yang terjadi? Dia diterkam oleh dosa. Maka persembahan yang hidup itu dimulai dari kita. Ketika kita membawa persembahan yang hidup kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang dipimpin oleh roh, maka kita akan berkemenangan. Coba kita selidiki diri kita. Ketika kita mencoba menyenteri satu dengan yang lain, apakah kebahagiaan atau penderitaan? Mari kita coba lirik kiri kanan kita. Coba lirik sebelah kiri dan kanan kita. Apakah wajahnya memberikan pancaran kemuliaan Tuhan atau menggelapkan dunia? Coba, belum ada yang bergerak. Coba lihat sebelah kiri dan kanan. Supaya bergerak ya. Karena nampaknya suasana kita sangat kelam. Sehingga semua hidup di dalam, tapi masih di dalam ambang-ambang sih. Jangan-jangan saya yang salah. Semua mungkin melihat kegrogian saya, jadi semua berdoa untuk saya. Terima kasih. Tapi kalian lah yang tahu itu berdoa atau enggak. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat. Lihat kiri kanan. Apakah memancarkan sinar kemuliaan Allah atau menggelapkan dunia kita? Sudah punya jawaban? Pasti ada yang belum noleh kiri kanan. Coba deh gerak. Yang masih belum sadar. Yang masih setengah sadar. Jangan mau rugi loh. Iblis mengintip di depan pintu. Pintu hati kita. Ketika pintu hati kita terbuka lebar, bahaya. Ketika kita tutup rapat-rapat, kita menang. Persembahan yang hidup ketika tidak di dalam dosa, itulah yang menyenangkan hati Allah. Bisakah manusia hidup tidak di dalam dosa? Bisa. Mereka yang hidup di dalam roh, mereka berkemenangan melawan dosa. Tapi mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang akhirnya menyerahkan diri, diseret, dipikat oleh dosa, menderita. Coba jawab kaum Adam. Bisakah hidup di dunia tanpa dosa? Kata siapa? Kata Misrani? Kata kita atau kata Tuhan? Ayo, bisa nggak? Sekarang kita menjawab diri kita. Ayo kaum Hawa. Bisakah manusia hidup di dunia tanpa dosa? Ini pengaruh takut nggak menjawab atau karena memang mengerti? Iya, coba jawab kaum Hawa.
Bisakah hidup di dunia tanpa dosa? Jawabannya karena apa? Dipimpin oleh Roh. Kaum Adam, sudah ada pengaruh-pengaruh Hawa kan? Bisakah hidup di dunia tanpa dosa? Ada masih yang menjawab tidak bisa. Iya, ada masih yang menjawab tidak bisa. Kenapa kita menjawab tidak bisa? Jawabannya mudah. Karena masih di dalam dosa kita. Maka kita jawab nggak bisa. Minggu lalu saya sampaikan. Kalau kita hidup di dalam ruangan ini saja, ruangan ini penuh sampah. Ruangan ini penuh sampah. Kita hidup di dalam ruangan yang dibatasi ruangan ini. Kita mungkin akan bilang, tidak ada orang yang hidupnya bebas dari sampah. Kenapa? Karena seluruh ruangan ini penuh dengan sampah. Dan mata kita tertutup dengan tembok-tembok ruangan ini, sehingga mata kita tidak melihat apa yang di luar, dan kita terkungkung dengan yang di sini, dan kita bilang, mustahil ada orang yang hidup bebas dari sampah. Karena apa? Karena kita hidup di dalam ruangan yang bebas, yang tanpa sampah, yang masih penuh dengan sampah. Demikianlah orang berdosa. Orang berdosa berkata, tidak ada manusia yang hidup bebas dari dosa, karena dia masih diikat, dikurung di dalam dosa. Maka kita berkata, tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Tetapi kabar baiknya, Kristus turun dari sorga, buka pintu, buka jalan, sehingga kita yang terkurung di dalam dosa boleh keluar dari dosa. Setelah kita keluar dari dosa, kita melihat satu dunia yang baru yang bebas dari dosa. Dan itulah yang dinamakan karya Allah di dalam penebusan. Seperti tadi di ruangan, kalau pintu itu sudah dibuka, lalu kita keluar, kita melihat kehidupan yang udara bebas, tanpa sampah. Maka kita bilang, wah, rupanya ada kehidupan yang bebas dari sampah. Maka jalan keluar supaya kita bisa bebas dari dosa. Keluarlah dari dosa, lihatlah kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru yang kemudian dipimpin oleh Roh Allah. Oke, tadi masih ragu-ragu kaum Adam. Kaum Adam, adakah manusia hidup di dunia bisa bebas dari dosa? Jika hidup oleh Roh Allah. Berarti, nah sudah sepakat ya? Bisa ya? Sepakat bisa? Jawabannya bukan karena nisrani ya, dari firman Tuhan. Sepakat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kita setuju tidak ada manusia yang bisa bebas dari dosa. Bahkan ketika kita tidak setuju hal itu, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah sepakat, kita yang sudah punya Roh Allah, apakah kita hidup bebas dari dosa? Ini menjadi pertanyaan. Kalau orang percaya masih hidup di dalam dosa, bertobatlah. Itu bukan persembahan yang hidup. Jadi kita itu berjalan menuju sorga bawa persembahan yang mati. Kan kita semua yang percaya menuju sorga, kita semua yang percaya Tuhan Yesus yang memiliki Roh Allah menuju sorga. Gak ada lagi neraka bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang punya Roh Allah, mereka dapat sorga. Gak bisa diganggu gugat. Kita yang menerima Tuhan Yesus, sorga bagian kita. Tapi itu nanti. Perjalanan kita ke sana gimana? Kita bawa persembahan apa? Kita bawa oleh-oleh apa? Persembahan yang hidup, setengah hidup, atau mati?
Ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita nggak seperti kita belajar dari sejarah. Pelajaran dari sejarah membuat kita lebih baik. Bangsa Israel, mereka memuji Tuhan, kemudian lemah. Ketika melihat kemuliaan Tuhan, datang penderitaan, lemah. Ketika melihat lagi kemuliaan Tuhan, mereka bangkit, lalu datang penderitaan, lemah. Kita kan belajar dari sejarah. Pelajarannya apa? Supaya kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan bekerja kepada bangsa Israel, dan itu yang memimpin kita hidup oleh roh. Roh Allah yang ada pada kita, kita pakaikan, kita hidupkan, sehingga itu yang memimpin kita. Maka kita yang memberi diri dipimpin oleh roh, kita akan hidup oleh roh. Jadi persembahan kita apa? Persembahan yang hidup. Dan itu bukan karena kita, tapi roh Allah menolong kita untuk melawan keinginan berbuat dosa, sehingga kita tidak berbuat dosa, melainkan kehendak Allah. Di ayat 28 tadi dan 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita yang dikaruniai roh Allah supaya serupa seperti Allah. Maka di dalam pasal 8 ini, kita yang punya roh Allah, kita diperlayakkan menyerukan ya Aba, ya Bapa. Berarti kita sebagai anak. Anak mewarisi sifat bapaknya. Bapaknya melihat anak hidup sesuai dengan sifat bapaknya, dan ini akan menyenangkan bapaknya. Hai bapak-bapak yang punya anak, ketika anak bapak hidup menurut sifat yang baik yang diwarisi bapaknya, apakah bapaknya menangis atau tersenyum? Kecepatan pertanyaan Misrani nggak konsentrasi. Apakah bapak-bapak akan tersenyum atau menangis ketika anaknya mewarisi sifat bapaknya yang baik? Menangis? Nggak punya rasa? Bagaimana orang tua? Maka kita diperlayakkan menyerukan ya Aba, ya Bapa. Berarti kita sebagai anak memiliki sifat bapaknya. Maka kita ditentukan memiliki roh Allah. Orang percaya ditetapkan memiliki roh Allah supaya mereka segambar kembali dengan bapaknya. Maka kita memiliki kekuatan untuk hidup sesuai gambar Allah. Itulah persembahan yang hidup. Maka orang percaya harus hidup sesuai gambar Allah. Di dalam hal apa? Segala sesuatu. Perkataan, sikap hidup, karakter. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu, orang percaya memiliki karakter sesuai dengan gambaran Allah. Kalau orang percaya belum punya karakter itu, pertanyakan dan selidiki kembali. Sudahkah roh Allah diam di dalamku atau belum? Bapak-bapak yang belum punya roh Allah berharap anaknya punya roh Allah. Anaknya bilang apa? Maka tugas bapak-bapak berat. Miliki roh Allah supaya anaknya punya roh Allah. Anaknya melihat roh Allah yang hidup di dalamnya. Anak muda hidup oleh roh, itu adalah persembahan yang hidup. Di masa muda kita, itu enaknya saya ya Bapak Ibu. Saya punya keenakan tersendiri. Ketika saya bersama anak-anak, saya bilang, di masa kecil kita, seolah-olah saya masih kecil. Di anak muda, saya bilang, di masa muda kita, karena saya pun masih muda. Lalu di orang tua, di masa tua kita, seolah-olah saya sudah. Tapi firman Tuhan di segala keadaan ada roh Allah. Itulah yang membahagiakan. Bapak Ibu, baik di anak-anak, masa muda sampai orang tua, persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Allah ketika kita hidup oleh roh dan bukan menurut daging.
Selidikilah hati kita, pikiran kita, bahwa wujud dari hidup oleh roh itu bermacam-macam. Sifat, perkataan, karakter. Ini mencerminkan Allah yang kemudian membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup oleh roh mempertahankan kesucian hidup di tengah hidup yang sangat jahat. Sekali lagi saya sampaikan, hidup oleh roh berarti mempertahankan kesucian hidup di tengah lingkungan yang jahat, di tengah lingkungan hidup yang berdosa. Itulah bedanya. Maka di video tadi menyatakan kita berbeda dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kita punya roh Allah. Kita berbeda dengan mereka yang hidup tanpa Allah. Kenapa? Karena kita punya roh Allah. Roh Allah itulah yang memimpin kita hidup oleh roh. Sudahkah kita memiliki roh Allah? Kalau sudah, hiduplah oleh roh, supaya kita membawa persembahan yang hidup, yang memuliakan Allah. Tutuplah pintu hati kita rapat-rapat dari dosa. Tutuplah pintu hati kita rapat-rapat. Kalau bisa kunci dengan kuat, supaya dosa nggak masuk. Karena kalau kita buka pelan-pelan, dosa akan mengeroyok kita, memperkosa kita, sehingga dosa menyiksa kehidupan kita. Hiduplah oleh roh, karena itulah persembahan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan bagaimana Paulus menjelaskan detail dari Roma pasal 8. Tuhan, bahkan ketika kami tidak memahami perkataan-Mu sekalipun, ketika kami mengulangi kembali Roma pasal 8 ini, kami akan memahami dengan jelas apa yang menjadi keinginan roh dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, kami sudah bersama-sama diterangi oleh firman-Mu. Biarlah terang firman-Mu itu mempengaruhi hidup kami, sehingga kami yang percaya di dalam Yesus Kristus boleh hidup oleh roh. Dan itulah yang menuntun kami, menolong kami membawa persembahan yang hidup selama kami hidup di dunia ini, sampai nanti kelak sorga menjadi bagian kami. Ajari kami Tuhan, kalau kami melakukan firman-Mu hanya karena takut kepada Tuhan, karena takut dihukum, itu masih sangat dangkal. Kalau kami melakukan firman-Mu hanya karena sebatas kewajiban kami, itu masih sangat rendah. Tetapi kalau kami melakukan firman-Mu karena cinta kepada Tuhan, karena kami tahu bagaimana Tuhan mengasihi kami, itu adalah hal yang indah. Oleh karena itu bawalah kami Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami. Bawalah kami Tuhan, mempersembahkan persembahan yang hidup, karena Engkau yang telah menghidupkan kami oleh roh Allah yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur di dalam satu nama yang indah dan penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.